Setelah periode 2025-2030 disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Kami juga mengundang Gubernur Bengkulu atau yang mewakili dan pimpinan DPRD Kabupaten Sleman untuk dapat menyaksikan. Penandatanganan serah terima jabatan. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan.
kepada yang terhormat Bupati Subang periode 2021-2024 yang mewakili disilakan kembali ke tempat, dan kepada Bupati Subang periode 2025-2030 disilakan kembali ke tempat, dan kepada Gubernur atau yang mewakili dan pimpinan DPRD Kabupaten Subang disilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum rapat paripurna ini kami buka, izinkan kami sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Subang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Yang terhormat Gubernur Bengkulu yang diwakili Biro Pemerintah dan Kesra Provinsi Bengkulu, Bapak Ferry Ernest SPIB MSI, Bupati Subang Saudara Dedi Rahman SEMM beserta istri yang kami hormati, Wakil Bupati Subang Saudara Haji Gustianto beserta istri yang kami hormati, anggota DPD RI Saudari Apoteker Destita Galutisari SPAM MSN yang kami hormati, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Subang, ada Ibu Sri Reski, Mega Sulastri, Pak Billy, terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, yang terhormat saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Subang, saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saya hormati, saudari Ketua Pengadilan Negeri Tais yang saya hormati, saudara para ketua dan pengurus partai politik se-Kabupaten Subang yang saya hormati, saudara Bupati Subang periode 2021-2025 yang saya hormati, saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Subang yang saya hormati, saudari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Subang yang saya hormati, saudari Ketua Persib Kartika Chandra Kirana yang saya hormati, saudari Ketua Bayangkari yang saya hormati, saudari Ketua Adiaksa Dharma Kartini yang saya hormati, saudara Ketua Ikatan Istri Keluarga Dewan Serumah yang saya hormati, saudara Ketua dan anggota Presidium Kabupaten Serumah yang saya hormati dan kami banggakan, saudara Ketua KPU Kabupaten Serumah yang kami hormati, saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Serumah yang kami hormati, saudara Kepala Bank Bengkulu Cabang Tais yang saya hormati, saudara Kepala BPJS yang saya hormati,
Saudara Ketua Pengadilan Agama KAIS, kepada Bupati dan Wakil Bupati Seruma yang telah dilantik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah digantikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menggantikan. Serah terima jabatan ini bukan merupakan momen simbolis, tetapi proses pengalihan wewenang dan tanggung jawab kebijakan yang telah dilaksanakan serta program-program yang sedang berjalan. Hal ini penting agar pemimpinan yang baru segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pemerintahan yang ada, mengidentifikasi tantangan dan merancang langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Kita berharap dengan kepemimpinan yang baru, sinergi antara eksekutif dan legislatif bersama yudikatif serta jajaran TNI Polri akan semakin kuat dan semakin produktif dalam merancang kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat Kabupaten Seruma. Rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama lembaga DPRD serta masyarakat Kabupaten Seruma menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Erwin Oktavian ST dan Dr. Andes Haji Kustianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seruma masa jabatan 2021-2025 yang telah memimpin Kabupaten Seruma dengan dedikasi dan kerja keras. Semoga segala pengabdian yang telah diberikan menjadi amal kebaikan bagi mereka semua. Ada sebuah pantun untuk Bupati 2021-2025. Buah manggis, buah rambutan, jangan dimakan di tengah jalan. Apabila ada sebuah pertemuan, pasti akan ada sebuah perpisahan. Sidang paripurna istimewa terhormat dan hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini pula kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Seruma mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Dedi Rahmat SE MM dan Saudara Dr. Andes Haji Kustianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seruma masa jabatan 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia bertempat di Istana Negara Jakarta beberapa saat yang lalu. Ini adalah momen yang penting, penuh makna dan merupakan awal dari perjalanan besar, juga kesempatan untuk membawa perubahan yang positif bagi daerah kita yang kita cintai ini. Pantun terakhir juga untuk Pak Bupati terpilih. Ubur-ubur ikan lele, Mas Dedi dan Kustianto Bupati Seruma saat ini le. Pimpinan anggota DPRD, kami berkomitmen untuk mendukung segala kebijakan yang pro rakyat dan berpihak kepada kemajuan daerah, serta senantiasa memastikan pembangunan berjalan dengan adil dan merata, serta mampu mewujudkan cita-cita bersama
untuk menciptakan Kabupaten Seluma lebih maju dan sejahtera. Kami berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati Seluma agar dapat terus menjaga amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas pada masyarakat Kabupaten Seluma. Kami yakin dengan kepemimpinan yang bijaksana, daerah kita akan semakin maju dan masyarakat akan semakin sejahtera. Tanggung jawab yang diemban sangat besar, tapi kami yakin Bupati dan Wakil Bupati yang baru mampu menjalankannya dengan baik, membawa perubahan yang positif bagi masyarakat serta mewujudkan visi dan misinya sebagaimana janji yang disampaikan dalam kampanye yang lalu. Sidang paripurna istimewa yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, sebagai mitra kerja yang paling mendukung, kami menyadari pentingnya kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, juga yudikatif bersama TNI dan Polri dan masyarakat, karena sinergi yang kuat akan sangat mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Seluma. Kami pun mengingatkan kita semua memiliki tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, mengutamakan kepentingan rakyat dengan berkomitmen mengatasi berbagai permasalahan yang ada, bersama-sama melangkah ke depan dengan semangat yang baru, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Seluma. Kami yakin dengan bekerja keras, doa dari seluruh elemen masyarakat kita dapat mewujudkan daerah ini lebih baik yang akan datang. Sidang paripurna istimewa yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/438 tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 huruf 8 Romawi angka 2 disebutkan selanjutnya bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutannya sebagai gubernur, bupati dan wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD dan kabupaten kota setelah dilakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kabupaten Seluma menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian pidato sambutan bupati yang telah dilantik. Sesuai dengan hasil rapat Bamus DPRD Kabupaten Seluma bersama pihak eksekutif pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 telah menetapkan bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pidato sambutan bupati Seluma yang telah dilantik dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dengan agenda mendengarkan pidato bupati dan wakil bupati Seluma masa jabatan 2025-2030 saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Sidang paripurna istimewa yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita memasuki acara pokok, yaitu penyampaian pidato sambutan Bupati Seluma. Kepada saudara Bupati Seluma Teddy Rahmat SEMM, kami persilakan. Izin pimpinan. Ini rapat istimewa ya. Tidak ada instruksi.
pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Sumut. Hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Dandim 0425 Sumut, yang saya hormati Kapolres Kabupaten Sumut, yang saya hormati para saksana negeri Rais atau yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Rais, Ketua Pengadilan Agama Rais, yang saya hormati Terposat Sumut, serta yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumut, serta para asisten dan staf ahli Kabupaten Sumut. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Kabupaten Sumut. Yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumut. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Sumut. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumut. Yang saya hormati para pimpinan partai politik. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal. Yang saya hormati para presidium pemekaran Kabupaten Sumut. Yang saya hormati para pemimpin perbankan Kabupaten Sumut. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan BUMD. Yang saya hormati para camat, pejabat eselon 3 dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumut. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik media cetak maupun elektronik dan online, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum mengawali acara ini, marilah kita selalu bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumut dalam rangka serah terima jabatan dan mendengarkan pidato Bupati dan Wakil Bupati Sumut masa jabatan 2025-2030 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur Bengkulu, Wakil Mewakili pimpinan dewan dan para anggota serta hadirin undangan yang saya hormati. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada Kamis 20 Februari 2025 kami berdua, Edi Rahman SEMM dan Bapak Dr. Andes Haji Bustianto, telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumut. Pada pelantikan serentak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota hasil pilkada serentak tahun 2024 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Kami diamanahkan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumut semata-mata berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui perantara keinginan masyarakat Kabupaten Sleman yang tersalurkan lewat media demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Selanjutnya kami berdua menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sleman yang telah memberikan mandat kepercayaan kepada kami berdua untuk memimpin daerah ini sampai dengan tahun 2030 mendatang. Amanah dan mandat yang sudah dipercayakan masyarakat kepada kami berdua akan kami pegang teguh dan laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami juga merasa wajib menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara dan pengawas pilkada, serta atas dukungan dari Forkopimda dan stakeholder lainnya yang telah menghadirkan pilkada yang berkualitas, aman, jujur, adil di Kabupaten Sleman. Kini proses pilkada telah berlalu, kompetisi telah berakhir. Kita semua adalah pemenangnya. Untuk selanjutnya, marilah kita selalu bergandengan tangan, bersama-sama, saling bahu-bahu, dan bersatu membangun Kabupaten Sleman. Membangun Kabupaten Sleman, daerah yang kita cintai sesuai dengan visi dan misi, yaitu menuju Sleman emas berlian, elok, maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan serta beriman bagi seluruh masyarakat Sleman. Nantinya kami akan melanjutkan kerja para pemimpin terdahulu yang telah meninggalkan jejak dalam memimpin Kabupaten Sleman berupa kebaikan bagi kemajuan masyarakat daerah. Kami sadari untuk melanjutkan perjuangan bukanlah hal yang mudah. Namun kami belajar dari perjalanan kepemimpinan mereka bahwa satu kunci utama membangun daerah adalah senantiasa menjaga kebersamaan. Semua bisa kita lakukan jika kita lakukan secara bersama-sama. Untuk itu, kami akan senantiasa merawat semangat kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat Sleman. Mari kita lanjutkan pemerintahan yang harmonis yang Sleman telah terbangun sesuai semboyan Sleman Serawai Serasan Sijauan. Gubernur, pimpinan dan segenap DPRD Kabupaten Sleman, hadirin yang berbahagia. Sistem pemerintahan yang harus kita kembangkan dalam memajukan Kabupaten Sleman dan kita cintai ini adalah pola hubungan kerja yang bersifat kemitraan yang sejati. Artinya pemerintah daerah membutuhkan DPRD sebagai mitra kerja, sekaligus sebagai pengawas yang kritis, serta sebaliknya DPRD memberikan dukungan kepada pemerintah daerah selaku eksekutor pemerintahan, pembangun dan pemberdayaan masyarakat. Dengan terwujudnya pola hubungan kerja kemitraan yang sejatinya antara pemerintah daerah dengan DPRD, maka pelaksanaan pembangunan dan penyampaian jenis-jenis pelayanan publik kepada masyarakat akan menjadi lebih mudah dilaksanakan. Kebersamaan antara pemerintah daerah dengan DPRD akan memutus mata rantai pengembangan isu negatif maupun hoax yang dapat berkembang di tengah masyarakat. Dengan segenap anggota DPRD Kabupaten Sleman, kita akan tingkatkan kolaborasi dengan elemen pemerintahan lainnya. Kita akan tetap jaga hubungan baik dengan pihak Kodim 0425 Sleman, Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pos
pelajar, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, serta tokoh budaya, tokoh wanita, dan rekan-rekan awak media. Singkatnya, kita akan bangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Pada saat ini, kita memiliki sejumlah tantangan yang harus kita lalui. Di antaranya adalah efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkhusus pada tahun anggaran 2023 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Untuk hal ini kita diharuskan segera melakukan efisiensi anggaran. Kami harapkan dukungan penuh segenap anggota DPRD Kabupaten Sleman sehingga efisiensi anggaran tersebut dapat berjalan dengan mudah. Kemudian tantangan lainnya yang harus kami benahi adalah penataan birokrasi, sehingga birokrasi kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi. Kami juga akan terus berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pihak swasta. Yang terhormat Gubernur Bengkulu, yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sleman, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, dalam rangka membangun daerah yang kita cintai ini, kami mengusung visi terwujudnya Kabupaten Sleman emas berlian, elok, maju, adil, sejahtera, berkelanjutan, dan beriman. Visi ini merupakan sebuah cita-cita yang digali dari nilai hidup kehidupan Kabupaten Sleman. Elok yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi masyarakat, lingkungan, dan alam Kabupaten Sleman yang indah ketika dipandang, sejuk ketika dirasa, dan nyaman dalam hati. Selanjutnya, maju mengandung pengertian yaitu suatu kondisi infrastruktur yang berkualitas baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan kondisi masyarakat dalam standar hidup yang relatif tinggi yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi di semua sektor kehidupan, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, adaptif terhadap perubahan serta kompetitif, derajat kesehatan yang membaik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif. Adil berarti yaitu kondisi masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan sesuai peran ikhtiar, sehingga kemiskinan, pengangguran, desa tertinggal terentaskan. Adil bukanlah serta-merta pemerataan tanpa perhitungan yang rinci, melainkan menempatkan sesuatu secara tepat. Artinya, keadilan yang juga dilakukan dengan berbasis pada pemerataan yang tepat, kesetaraan gender, keadilan dan lingkungan, dan keadilan lintas generasi. Sejahtera bukan hanya dari sisi ekonomi semata, melainkan kesejahteraan lahir dan batin, yaitu keadaan pada seorang individu yang menggambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Suatu kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir, sandang, pangan, papan, kesehatan, maupun batin, agama, pendidikan, rasa aman dan nyaman, serta lingkungan yang harmonis dan kondusif. Berkelanjutan dan beriman. Yang dimaksud dalam visi ini adalah setiap tetap melanjutkan program kegiatan
yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat kabupaten semua, serta senantiasa menawarkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan, serta dilandaskan pada upaya dasar keimanan, keridhaan, dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada seluruh agama yang ada di kabupaten Solo. Selanjutnya, agar visi kami tidak hanya sebatas ilusi, maka kami akan berupaya melaksanakan visi tersebut dengan misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat yang elegan, lestari, yang berkelanjutan, serta berkarakter. 2. Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik yang transformatif, maju, berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mewujudkan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan dan berkeadilan. 4. Mewujudkan masyarakat dan keluarga sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram, dan bahagia, serta selaras dengan RPJM di provinsi serta RPJM nasional melalui visi misi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berupa Astracita atau jalan misi yang diusung Bapak Prabowo dan Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Gubernur Bengkulu, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sumbar, serta hadirin yang berbahagia. Sebagai langkah wujudkan politik dalam membangun daerah ini, maka kami telah merumuskan 7 program prioritas. Yang pertama, yaitu penguatan akhlak dan budaya, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pariwisata yang energen, lestari dan berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dalam jembatan, delegasi, pendidikan, kesehatan, dan digital dalam pembangunan kawasan-kawasan potensial yang strategis. Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik serta kesejahteraan pegawai ASN dan pelayanan pejabat lainnya. Meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing. Yang kelima, percepatan transformasi pembangunan ekonomi daerah, pendidikan dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender dan berkeadilan. Yang keenam, pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengangguran dan desa tertinggal secara partisipatif. Yang ketujuh, mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pedagang, serta tenaga kerja dengan memberi stimulus dan pendampingan terhadap usaha kecil menengah, usaha mikro, kecil menengah UMKM, badan usaha milik desa dan operasi secara terintegrasi. Bapak Gubernur Bengkulu, pimpinan Dewan, dan para anggota serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, kami kembali menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat Kabupaten Sumbar yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menahkodai daerah yang kita cintai. Perbedaan pilihan politik semasa pilkada lalu biarlah berlalu. Sekarang kita semua satu dan bersatu untuk Seloma Mas Beri. Kepada kontestan pilkada 2024, Bapak Erwin Soplakian
dan Bapak Medi, saya sampaikan terima kasih. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Suma. Pikiran dan masukan dari bapak-bapak sekalian sangat kami nantikan. Mari kita bekerja memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Suma. Insya Allah di bulan Ramadan yang baik ini dengan niat yang baik semua akan semakin mudah kita capai. Karena bagi kita yang beriman, kita yakini bahwa ucapan dan perbuatan baik mengandung doa. Dan setiap doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin dan rabbal alamin. Kami akhiri pidato paripurna istimewa ini dengan menyampaikan sebuah prosa. Untuk rakyat kita mengabdi, karena rakyatlah maka kita ada di sini. Di dalam ruangan ini, seluruh substansi pembicaraan kita ini harus kembali dan untuk menjadi milik seluruh masyarakat, yakni masyarakat Kabupaten Suma yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Ya. Bang, ini Bang, izin Abu untuk bagaimana perasaannya setelah terima jabatan jadi Bupati Suma? Ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya dan Pak Kristianto sudah paripurna. Perasaannya pasti senang, tapi bebannya kita akan mulai bekerja. Mulai hari ini sampai ke depan kita semua akan fokus sama-sama bagaimana menyusun segala sesuatu untuk mulai bekerja. Apa yang bakal dikerjain dulu Pak 100 hari ini Pak? Program-program jangka pendek kita apa Pak Bu? Ya. Program kerja awal Pak Bu. Hari kerjanya apa? Dalam waktu dekat ini Pak Bu. Oke, jadi kalau sementara ini nanti kita akan koordinasi lagi hari besok kita Pak ya. Besok kita akan apel akbar. Kemudian saya akan koordinasi sama semua pejabat eselon 2 bagaimana kita mengambil langkah strategis lah untuk program 100 hari ke depan. Apa-apa yang sudah bisa kita lakukan untuk berjalan, insya Allah kita lakukan cepat. Pak, apel akbarnya dipusatkan di Sembayat, Pasar Sembayat atau di kantor Bupati, Mam? Kantor Bupati. Kantor Bupati ya? Izin Pak Bupati terkait warisan utang yang bakal dilanjutkan untuk tahun ini cuma apa? Nah, warisan utang nanti kita kaji dulu bagaimana proses yang benar, kenapa bisa berutang. Nanti kita akan kaji dengan inspektorat, eselon yang lain lah kita akan kaji, kita akan gali bagaimana bisa terjadi. Saya belum bisa menjawab bagaimana hutang-hutang ini. Saya akan pelajari sesuai aturannya bagaimana. Kalau memang itu sesuai aturan, ya kita kerjakan. Kalau memang tidak, biarlah. Siap. Dalam waktu dekat juga kita adakan operasi bibir sumbing. Ya. Nah, kemudian juga kita ada perbaikan infrastruktur khususnya di kota. Misalnya perbaikan lampu-lampu jalan, segala macam itu. Jadi ada geleget kita yang akan kita laksanakan untuk melaksanakan geliat daripada 100 hari kerja ini. Jadi untuk bicara tentang kemiskinan, insya Allah kita tahun ini nanti kemiskinan tidak lagi di Kabupaten Suma. Karena kemiskinan ekstrim bukan lagi di Suma, itu ada di Kota Madia. Cuman tingkatan daripada kemiskinan kita masih, cuman ada selisih berapa lagi. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan pindahkan predikat kemiskinan.